Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, seiring perkembangan dunia mempengaruhi mindset manusia untuk selalu berpikir logis. Perkembangan agama Islam di Eropa sangat pesat menandakan bahwa ajaran agama Islam lebih mudah diterima oleh akal sehat dan pola pikir manusia daripada ajaran agama-agama yang lain. Fakta bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang benar tidak bisa dipungkiri lagi, karena pada kenyataannya banyak para intelektual, akademisi, dan ahli agama berbondong-bondong masuk Islam setelah mengkaji dan mendalami kitab sucinya. Mereka justru diarahkan untuk juga mempelajari Al-Quran hingga menemukan fakta bahwa Islam adalah agama yang benar, logis, dan jelas. Setelah pendeta Agustinus Christoffel Kainama, Ustadz pakar Kristologi Nasional, kini ada juga seorang pendeta yang memeluk agama Islam. Namanya adalah Pendeta Agus Wianto Tan. Seorang Chinese asal kota Bandung dengan nama Agus Wianto Tan, atau bisa juga disapa Koh Agus Tan, merupakan mantan pendeta di gereja Pantekosta. Beliau berpengalaman kependetaan menjadi gembala sidang GPPS Elin Sumbawa sebagai anggota komunitas seminari di gereja Pantekosta Pusat, Surabaya. Kehidupan beliau di kependetaan mengharuskan untuk semakin memperdalam Bible. Namun, hal itu justru menjadi wasilah terbukanya pintu hidayah Allah kepada beliau. Kebimbangan mulai muncul dalam benaknya sejak tahun 2007. Hingga akhirnya pada Maret 2019 beliau memutuskan untuk masuk Islam. Keteguhannya dalam agama Islam akhirnya membuat beliau rela meninggalkan semua yang ada pada dirinya, termasuk harus berpisah dengan istrinya yang juga sebagai pendeta. Meski pada awalnya beliau berkeinginan untuk memboyong keluarganya masuk Islam, tapi istrinya tetap menolak. Setelah masuk Islam, beliau fokus mendalami ajaran Islam dan aktif dalam yayasan pembinaan mualaf at-tauhid. Namun, ada satu dari pernyataan beliau yang mengusik keimanan kita sebagai seorang muslim semenjak dilahirkan. Berikut penuturan beliau ketika diwawancara dalam sebuah podcast di salah satu channel para mualaf di Indonesia, yang menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah beliau masuk Islam sehingga akhirnya beliau mempunyai keimanan dan ketauhidan yang begitu luar biasa. Sebelum itu, kami ingatkan untuk selalu mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan mendapatkan info-info menarik dari kami. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Anda masuk Islam, rela meninggalkan semuanya, meninggalkan Kristen, meninggalkan istri, rela melepaskan istri, anak. Tapi kalau anak tidaklah ya, tidak ada namanya mantan anak ya. Jadi saya lihat juga Kok Agustan juga tiap hari komunikasi sama anak ya, kan? Tadi malam juga telepon-teleponan, video call, gimana sekolahnya. Sekarang kok tambah gemukan gitu kan ya. Ini tidak ada ceritanya mantan anak. Ada rasa apa ya, semangat sekali. Maksudnya Islam ini yang Anda anut sekarang. Betul. Saya makanya sering ya di channel saya katakan, ya Allah, kasih saya mati ketika saya memperjuangkan agama Allah. Hidup ini tidak lebih dari surganya Allah. Saya sering katakan seperti itu. Bahkan saya bilang, Allah laknat hambamu kalau hamba tidak bisa amanah memegang agama ini. Itu janji saya, sumpah saya. Dan sahabat-sahabat yang lain, kono ojo ngono, doamu itu terlalu ekstrim. Oh enggak, bagi saya ini. Dan saya lebih baik, ya Allah kasih saya mati cepetan kalau saya enggak berguna bagi agama ini. Gaya apa aku urip kalau tidak bisa memperjuangkan yang hak sama yang batil gitu loh. Itu menjadi giroh saya. Dan alhamdulillah gini, kalau Mas Ipung tadi menyesal ya berkata,
saya katakan tidak menyesal. Karena sebagai konsekuensi saya sebagai seorang Islam, saya sudah menunjukkan sebuah kaidah yang benar. Loh, saya udah menawarkan kok untuk islah kok. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya sekarang nggak menyesal. Kalau awal-awal saya menyesal. Lah, tiba ya apa? Nek kon menyesal, kon iku gurung ikhlas. Itu, Masya Allah, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang Islam ajarkan. Apa? Kon nek masih kepikiran. Kon nek masih stres ini. Kamu nggak ikhlas. Kamu berislam itu nggak ikhlas. Kon iku sik digandoli anakmu. Kon iku sik digandoli istrimu. Tapi ketika saya, Masya Allah ya, makanya sekali lagi saya mau katakan pemirsa, kalau antum sebagai seorang Islam dan antum mendengar kalimat Allah, risalah Allah, antum tidak bergetar, itu perlu koreksi diri. Ono sing salah. Aku yakin iku ono sing salah. Tapi ketika ada contohnya ya sederhana, ada panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan antum bergetar, Anda merasakan sesuatu panggilan atau minimal ada yang salah yang harus saya laporkan kepada Allah. Nah, itu masih Islami si ono. Tapi nek wis ono panggilan sholat ya, terus kalimatullah itu terdengar di dalam telinga kita, gak menyentuh, ini perlu dipertanyakan gitu loh, perlu dipertanyakan. Makanya kalau bagi saya Islam itu ono wong ngomong angel, itu pandangan kamu. Sampai sekarang saya belajar, Iqra nggak masalah, apakah aku izin enggak? Ini sebuah perjuangan. Bagaimana kita untuk mencapai sebuah ketaatan? Ini persis itu Ustadz. Wah, masalah wudhu itu gak gampang. Wah, harus perfect sempurna. Pertama aku, ini kan masalah, kalau sebelah kan ngomong ini kan masalah lahiri yang ngapain dipersoalkan? Bukan, esensinya bukan di situ saya mau katakan. Tapi bagaimana kita, ini yang pengalaman saya ya, Afwan ya. Bagaimana menempa diri saya di dalam sebuah ketaatan. Dan ini implementasinya kepada kehidupan sehari-hari. Wah, itu Masya Allah. Itu baru sampai sholat loh Ustaz. Sholat wudhu ya, yang lahirnya itu bisa menempa diri saya. Anak saya ngomong, Papa sekarang ini baik. Papa sekarang ini sabar, Masya Allah. Berarti selama ini saya nggak seperti itu. Setelah masuk Islam, anaknya berkomentar. Anak yang mana? Anak yang kecil. Yang kecil itu? Yang kecil. Papa sekarang baik. Nah, kalau yang anak yang gede, baiknya ini ukurannya apa? Temperamental atau bagaimana? Gini, kemungkinan saya tanya, kamu kok bisa ngomong baik? Apa sih? Dari mana? Papa sekarang nggak gampang marah. Saya baru melakukan sebuah keimanan di dalam Islam, hanya sholat wudhu. Ini dampaknya bisa dirasakan orang lain. Nah, sekali lagi, ini saya mau kasih koma ya, tanda kutip. Artinya ketika saya sedikit ekstrim ya, itu karena ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai keimanan saya, bukan membenci. Nah, ini yang perlu dipahami. Cuma kalau bagi tetangga sebelah itu ya nggak masalah, itu haknya dia. Tapi sesungguhnya yang saya perjuangkan jelas. Kalau mereka pun juga sama. Tapi kan bahasa-bahasa yang senantiasa dibalut itu kan beda. Saya senangnya Islam itu apa? Islam itu gak ono apa bahasa takiyah, bahasa abu-abu, kasih ngono ini ngurini ini nggak ada. Itu yang saya bangga sampai saat sekarang ini. Dan ini yang saya cari, Tat. Ya. Saya dulu bersebelah, bertetangga ini. Ya. Saya mencari sesuatu yang hakiki. Loh, aku ngerti kok pendeta-pendeta aku bohong, aku. Cuma saya bertahan. Kalau saya mau ekstrim, ketika saya mengenal kebenaran Yesus, saya tinggal. Tapi kan nggak begitu. Semua ini kan perlu observasi. Perlu nilai-nilai pembuktian.
Loh, ini 12 tahun nggak pendek loh. Waktu saya butuhkan itu. Oke. Tolong tunjukkan bukti. Jangan-jangan ini muslim beneran dari lahir ya kan? Ngaku-ngakunya Kristen dulu pecinta Yesus ya kan? Ada nggak bukti bahwa Ada ya Ada. itu. Mungkin saya ini banyak tato jujur ya, makanya gini. Makanya kemarin ada yang ngancam saya dulu. Ancam lah Wak Dewi juga mantan wong gak enak aja ancam-ancaman gitu loh. punya tato? Ada. Star, itu Tapi yang di tangan itu bendera. bendera Inggris. Kenapa ada Inggris di situ? Inggris kan mayoritas Nasrani. Oke. Salah satu simbol. Di luar aja ada tatonya, berarti di dalam banyak itu. Ada, tapi apakah harus saya tunjukkan Ustaz? Minta tolong, bukti ya. Sedikit mau nggih. Iya. Saya sebetulnya rada Iya. malu sebenarnya. Iya. Karena saya udah berhijrah, tapi nggak apa-apa lah. Karena ini sebagai autentifikasi lah ya. Iya, iya. Ada. Tapi Yesusnya kayak Yudas, bukan kayak Yesus ya. Tidak apa-apa. Apakah ini memang juga Iya. sebuah pembuktian ya bahwa Yesus itu tidak disalib gitu loh? Ada banyak yang ngomong ini bukan Yesus ini katanya gitu. Soalnya gambarnya memang bukan mirip Yesus, kayak Yudas yang ditato gitu. Nah ini salib, sini burung hong. Burung hong ini apa? Ini lambang keberuntungan. Karena saya juga sebetulnya dari keluarga mama saya Konghucunya kuat. Nah ini simbol ini ya. Itu Yesus ya. Itu di bawah juga ada Ya ini sampai sini aja Ustaz. punggung Punggung ada, banyak. kaki lumayan lah. Tapi janganlah, malu Iya. cukup ini aja. Itu Kanan sudah kiri. ya representasi bahwa Ko Agustan adalah dulunya memang Kristen yang benar-benar taat ya. Oke. Saya dulu, Ustaz, saya puasa 3 hari itu. Bukan sering, beberapa kali ya. Puasa 40 hari saya pernah Ikut Yesus ya. ikut Yesus. Ketika 40 hari tidak makan. saya mati. Minum, Makan. minum Makan, aja. jadi gini, start jam 6, kembali lagi nanya, jam 6 makan minum, setelah makan minum sudah ya jam 7 mulai lagi. Kalau menurut mereka kan seperti itu. Ya kalau yang saya dapatkan sekarang sih sebetulnya sih bukan masalah kuat-kuatan sih. Sebetulnya ketika kita buka puasa itu sebenarnya tantangan juga kan. Wong seenak turu, sahur. Sebetulnya kalau dipilih ya kita nggak sahur juga bisa kok, kuat kok. Tapi saya yakin bahwa ketika itu diajarkan itu ada hikmahnya. Ya. Ada sesuatu yang ingin Allah itu nyatakan dalam hidup. Bukan masalah kuat. Saya yakin orang muslim mau kayak Kristen jam 6 kembali jam 6 ya kuat. Oke. Persoalannya esensinya kan bukan di situ sebetulnya.